Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mahmudin, NPM 2215061124. Saya dari kelompok 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop, khususnya flip-flop JK, dan nanti di akhir ada simulasinya di Proteus. Nah, sebelum masuk ke flip-flop JK sendiri, kita harus tahu apa sih rangkaian sekuensial itu. Rangkaian sekuensial itu rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan atau input, atau kondisi keluaran atau output sebelumnya, atau bisa dikatakan juga sebagai rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah kan kalau kombinasional itu hanya berpengaruh di outputnya, hanya berpengaruh di inputnya. Kalau sekuensial itu outputnya itu berpengaruh di input dan output sebelumnya. Nah, kita masuk ke flip-flop karena flip-flop ini termasuk di rangkaian sekuensial. Flip-flop itu apa sih? Flip-flop itu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, jadi di flip-flop ini ada bisa dibilang pengingat atau mempunyai memori. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil dikarenakan kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu oleh trigger. Nah, untuk macam-macam flip-flop sendiri ada SR, ada D, JK, dan T. Tapi di video kali ini saya hanya akan menjelaskan untuk JK flip-flop. Langsung saja kita masuk ke JK flip-flop. Apa sih JK flip-flop? JK flip-flop itu pengembangan dari SR dan salah satu flip-flop yang paling banyak digunakan. Pada flip-flop ini terdapat tiga buah input yaitu J, K, dan CL. CL itu clock. JK di sini berfungsi untuk sebagai pengendali, dan jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka output key akan tetap seperti keadaan semula walaupun input clock berubah-ubah. Nah, bentuk rangkaian asli JK itu seperti ini, tapi nanti di Proteus kita lihat sendiri nanti gimana dia kayak ada bentuk simpelnya gitu lah. Kalau bentuk aslinya itu kayak gini. Nah, untuk inputan pertama gerbang NAND di sini, inputan pertamanya itu dari output terakhir dari gerbang NAND. Input keduanya dari input J, dan input ketiganya dari clock itu sendiri. Nah, untuk input untuk gerbang NAND yang di bawah, input pertamanya itu dari clock, input keduanya dari K, input ketiganya dari output terakhir gerbang NAND. Seperti itu. Dan outputnya itu sudah pasti komplementer atau apa ya, berlawanan. Kalau key-nya 0 berarti key aksennya berarti 1, kalau key-nya 1 berarti key-nya 0. Nah, untuk mengisi tabel kita langsung ke Proteusnya. Nah, di sini kita langsung coba ke inputan pertama yaitu J1K0. 1 sama 0 kita jalankan. Nah, output yang dihasilkan yaitu 1 0 juga. Berarti kita isi di sini 1 di sini 0, di aksinya 0. Karena dia komplementer pasti berlawanan. Nah, step kedua yaitu 0 0, berarti J-nya kita coba ubah ke 0. Nah, dia tetap menyimpan output sebelumnya yaitu 1 dan 0. Karena dia di flip-flop ini punya memori sebagai pengingat. Lalu kita coba satu-satu. Nah, output yang dihasilkan itu berubah-ubah 01, 10, 01, 10. Yang dihasilkan dari clock ini yang selalu berubah-ubah. Nah, output kedua ini disebut toggle. Nah, kita coba lagi step selanjutnya itu 00. Kita ubah 0, 0. Nah, output yang dihasilkan 01. Pasti berlawanan outputnya atau komplementer. Lalu step selanjutnya itu 11 lagi. Pasti dia akan toggle lagi atau berubah-ubah outputnya. Nah, berganti-ganti terus. Lalu 10, kita ubah 0 kayaknya. Nah, outputnya 10. Sama kayak yang atas tadi, yang step pertama tadi 10, outputnya juga 10.
Nah, lalu kita coba inputnya 01. 01. Nah, 01 juga. Lalu step selanjutnya 01 berarti sama juga outputnya 01 dan 10. Apakah akan sama seperti ini, yang atas ini 10 juga? Kita coba. Nah, sama. Nah, jadi simpelnya flip flop ini kan seperti mempunyai memori atau sebagai pengingat untuk menyimpan informasi. Jadi misalnya di sini 10, outputnya juga 10. Nah, dia sama akan menghasilkan output seperti yang atasnya tadi. Nah, ini juga 00. Kenapa menghasilkan key-nya 1 dan key aksinya 0? Karena dia menyimpan informasi sebelumnya, yaitu 1 sama 0 tadi yang dihasilkan dari input J1 dan K0. Mungkin sekian simulasi di Proteus karena hanya untuk menjelaskan flip-flop JK. Ya, jadi seperti ini tabel percobaan yang sudah kita coba di simulasi di Proteus tadi. Kalau satu-satu itu tubel atau output yang dihasilkan itu berganti-ganti 10, 01, 10, berubah-ubah terus setiap waktu. Nah, mungkin sekian penjelasan flip-flop JK dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.